Selamat sore adik-adik. Kak Morin, udah kedengeran belum suaranya? Kurang kenceng dong. Coba lagi Kak ya? Morin nyanyi apa? Selamat pagi adik-adik. Selamat sore. Sore Kak. Berarti nyimak. Kakak nggak mau salah ya kita ya. Oke, siapa yang kakak mau nanya nih? Ini udah hari ke 9. Siapa yang datang 9 kali? Ih, rajin Kak. Banyak loh. Waduh, kakak mesti siapin hadiah buat yang ke-10 nih. Besok pada datang nggak? Aduh, siapin Kak Mada, banyak ya hadiahnya ya. 10 hari dapat hadiah. Pada rajin-rajin banget ya. Iya kayak, tapi nyari hadiah bukan dari kita sebetulnya ya. Dari Tuhan Yesus ya. Iya kan? Cari Tuhan. Yang mau mencari Tuhan hari ini, mari kita sungguh-sungguh mau bersyukur. Memuji Tuhan ya Kak Morin ya. Bener. Kenapa Kak kita mesti memuji Tuhan? Ada yang bisa jawab? Kenapa Tuhan itu perlu kita puji? Menurut adik-adik, jawabannya ada di lagu yang habis ini akan kita nyanyikan. Apa yo? Sebab cuman Tuhan yang bisa ngerti apapun kesusahan adik-adik. Bener gak? Benar, tuh benar kata adik-adik. Ya, Tuhan paling mengerti kita, jadi kita mau memuji nama Tuhan ya. Siap ya? Ayo kita nyanyikan pujian ini. Dia mengerti. Semua nyanyi ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti. Dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Dia peduli. Persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa. Mari adik-adik silakan berdiri. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta.
percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yang mengerti dia peduli. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya Sampai mujizat menjadi nyata. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan segala kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang sangat-sangat baik, Allah yang sangat mengerti apa yang kami alami, Allah yang sangat memahami segala kesulitan yang kami harus jalani. Engkau Tuhan dengan segala kemurahan kebaikan-Mu menyertai setiap langkah kami selama ini. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan seluruh keberadaan kami hari ini. Segala kebahagiaan, juga kesusahan, segala tantangan, juga berkat yang telah kami terima dari-Mu, kami kembalikan semuanya ke dalam tangan-Mu sebagai wujud ucapan syukur kami, sekaligus juga rasa percaya kami bahwa kami aman bersama-sama dengan Engkau, bahwa saat Engkau memegang kendali atas hidup kami, kami tidak perlu khawatir apapun. Ya Tuhan, hari ini kami hadir kembali di hari ke-9 doa pencurahan Roh Kudus ini. Sekiranya Engkau memberkati setiap ibadah yang telah kami jalankan sampai di hari yang ke-9 ini, dan Kau memberikan kami kekuatan sehingga dapat menyelesaikan 10 hari sepenuh-penuhnya besok. Engkau juga berkati ya Tuhan setiap teman-teman kami yang berada di dalam perjalanan agar dapat kembali bersukacita bersama-sama dengan kami hari ini beribadah kepadamu. Kami naikkan ucapan syukur kami melalui puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan. Sekiranya Engkau ampuni kami atas segala salah dosa kami, baik dalam perkataan, pikiran ataupun perbuatan kami, sehingga kami boleh layak memuji memuliakan nama-Mu dan beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami puji, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Duduk atau berdiri Kak? Kan Kemarin. anggur baru. Oh, anggur baru. Gimana, Berarti Kak? kita mesti semangat ya? Gimana menurut Kak Sandra? Setuju Berdiri nggak apa adik-adik berdiri ya? Siap berdiri nggak? Berdiri. Oh ya, Oke. adik-adik mau berdiri. Kita Ayo, berdiri silakan yuk. berdiri. Ya, semangat ya nyanyi Ada anggur kakak baru senang ya. apalagi Tuhan Yesus ya. Bener banget. Adik-adik semangatnya nyanyi ya. Anggur baru karena Roh Kudus ada di sini. Semua menyanyi, memuji namanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat Roh Kudus pilihannya. tercurah. Roh Kudus tercurah
semangat banget ya. Kalau gitu boleh duduk kali ya Kak. Oh iya boleh duduk adik-adik. Meskipun duduk tetap semangat karena Iya ada dong. Roh Kudus yang kita undang hadir dan ada di sini Kak. Betul. Ya kan? Jadi harus kedengaran juga suara mereka nih ya nyanyi ya Kak ya. Iya, betul. Nyanyi lagu apa Kak berikutnya nih Kak? Lagunya itu yang ada nama burung. Siapa yang bisa nebak? Iya. Lagunya apa? Kira-kira apa lagunya? Iya. Iya. Pasti ada yang tahu. Ada nama burung. Nama burung yang terbang. Lagunya ada Apa Raja lagi, Wali, Raja? satu lagi Ada lagi? selain Raja Wali. Yang sesuai dengan Roh Kudus nih Yang Kak. Roh Kudus, lambang Roh Kudus tuh. Iya yang benar tadi. Apa? Dengan sayap merpati. Dengan saya merpati tuh ada yang nebak. Bisa. Berarti kita nyanyikan lagu ini. Kita mau bilang dengan sayap merpati kita mau terbang tinggi. Ya, kita mau memuji nama Tuhan. Tepuk tangannya mana? Ya. Dengan sayap merpati. Dengan sayap merpati ku kan melepaskan diri. Dengan kuasa Roh Suci ketenangan ku dapati. Dia sekelilingku kecewakan hatiku. Dengan bersuka cita ku menari. Adik-adik saja coba nyanyi pujian ini. Mana suaranya? Ya ya, dengan sayap merpati kita bersuka cita. Dengan sayap merpati ku kan melepaskan diri. Dengan kuasa Roh Suci ketenangan ku dapati. Biar sekelilingku kecewakan hatiku. Dengan bersuka cita ku menari. Dengan bersuka cita. Dengan bersuka cita ku menari. Dengan bersuka cita. Dengan bersuka cita ku menari. Ada yang lucu Kak. Apa Kak yang lucu? Nyanyi dengan bersuka cita ku menari tapi Oh, masa? Iya gak boleh ya. Harusnya semangat juga ya Kak ya. Iya. Kan Tapi dengan tepuk tangannya bersuka cita. kenceng loh Kak. Iya sih ya. Hatinya bersuka cita Kak. Mungkin masih Harus capek ya. tadi panas-panas di luar ya. Mungkin atau lari dari parkiran. Iya. Oke, kita Karena- siapkan ini ya Kak. Iya, Firman. waktunya yang indah kita ketika mendengarkan suara Firman. Tuhan ya Kak. Iya, benar. Iya. Yang akan berbicara kepada adik-adik yang datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pasti akan menerima berkat ya Kak. Berkat. Amin. Amin ya. Siapa yang mau menerima berkat? Yang pasti bukan cuma berkat, siapa yang mau terima hikmat. Hikmat. Nah, biar kalau ngadepin masalah tahu gimana cara nyelesainnya, bener gak Iya, Kak? betul. Semua mau menerimanya, menerima berkat, menerima hikmat. Siapkan hati kita, kita mau nyanyikan pujian satu di hatiku. Siapa itu? Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya ya. Ayo siapkan hati kita. Hanyalah hanya kepadamu kuberikan syukur dan mazmurku. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Kasih setiamu setiap hari selalu baru. Hanyalah hanya kepadamu ku takkan berhenti berharap. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Janji setiamu tinggal tetap.
Yesusku. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu ku berikan syukur dan mazmurku, sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Kasih setiamu setiap hari selalu baru. Hanya kepadamu ku takkan berhenti berharap, sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Janji setiamu tinggal tetap. Ku menyembahmu, mari adik-adik berdiri. Engkau satu untuk selamanya, oh Yesusku. Tuhan Yesus, inilah pengakuan kami anak-anak Tuhan, bahwa hanya Engkau satu, Tuhan, Juru Selamat kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sungguh bersyukur mengenal Engkau, karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, memelihara dan memberkati kami hari demi hari. Dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu terus-menerus menaungi kami, sehingga kami anak-anak-Mu di sini di tempat ini, kami boleh ada dan memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Roh Kudus-Mu ada di sini dan memberkati kami semua, mengurapi kami semua ya Tuhan. Dan Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan senang mendengarkan pujian kami. Dan biarlah puji-pujian kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Dan Engkau sendiri yang berbicara kepada kami semua melalui Kakak Pendeta Hardy, supaya kami semua mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Terima kasih Kak Sandra untuk doanya. Selamat sore adik-adik. Wah, masih semangat kan hari ini? Masih dong, masih ada berapa hari lagi untuk kita ibadah, rangkaian ibadah 20 hari? 1 hari lagi. Dan hari ini adalah hari yang ke-9 dan kakak yakin Tuhan akan selalu memberkati kita sama seperti Tuhan sudah memberkati adik-adik dari hari pertama sampai hari ini tentunya. Puji Tuhan, kakak bersyukur pada sore hari ini kita bersama-sama akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang kakak yakin akan membuat kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Yuk sama-sama kita baca dulu dalam Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 dan 14. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15.
Paulus di Filipi. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ya, puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang sudah disebutkan dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Siapa adik-adik? Lydia. Siapa di sini yang punya nama Lydia? Ada enggak? Lydia. Ada yang namanya Lydia. Ada lagi? Di depan ada satu? Ada? Oh, enggak ada. Cuma ada satu Lydianya. Ya, adik-adik, kita akan belajar dari seorang anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan. Ya, kita lihat siapa sih Lydia. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, ayat ke-14, di sana dikatakan seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan dia, turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu. Ternyata Lydia itu seorang pengusaha. Siapa yang tahu pengusaha? Ada yang tahu? Punya usaha sendiri, betul ya? Untuk menafkahi hidupnya dia menjadi seorang pengusaha. Pengusaha apa sih? Jualan kain ungu. Nah adik-adik, kalau adik-adik mau tahu, di zaman itu orang yang menjual kain ungu pasti orang kaya. Kenapa? Karena kain ungu biasa digunakan oleh seorang raja, oleh para pejabat, oleh orang-orang yang kaya. Itu artinya kain ungu masuk ke dalam kategori barang mahal, barang yang mewah. Jadi nggak semua orang bisa beli kain ungu itu adik-adik. Nah Lydia adalah orang yang menjual kain ungu. Wah, berarti di sini kakak mau katakan Lydia adalah seorang yang sukses hidupnya. Siapa di sini yang mau sukses hidupnya? Weh, semua 1, 2, 3 semua pengen sukses. Ya, semua pasti pengen sukses. Tapi adik-adik, ada satu rahasia yang sangat luar biasa dari kehidupan Lydia yang harus kita pelajari, yang harus kita tiru dalam kehidupan kita setiap hari. Apa itu? Ternyata adik-adik, kekayaan yang Lydia punya tidak membuat Lydia lupa bahwa ada satu pribadi yang membuat Lydia bisa berhasil. Buktinya apa? Tadi dalam ayat ke-14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Mendengarkan apa? Firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat lagi dalam ayat ke-13 di sana, pada hari Sabat kami ini siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Paulus, terus siapa lagi? Timotius, Silas, terus? Bukan. Tadi siapa? Tadi siapa? Ada yang bilang tadi Timotius, betul. Siapa lagi? Lukas. Jadi ada Paulus, Lukas, Silas dan Timotius. Mereka berempat melakukan satu perjalanan yang namanya penginjilan. Rasul Paulus dan rekan-rekannya memberitakan berita tentang Kristus. Ya, kalau kita baca dalam ayat ke-13, Rasul Paulus bersama dengan ketiga orang sahabatnya ini dalam menginjil, mereka tiba di kota apa? Filipi. Dan Lydia ada di Filipi. Tapi perlu adik-adik ketahui bahwa Lydia itu sesungguhnya bukan asli orang Filipi, tapi orang dari Tiatira. Di mana Tiatira itu penghasil dari kain ungu, adik-adik. Jadi ibaratnya gini, istilahnya boleh dibilang pabrik kain ungu itu adanya banyaknya di Tiatira. Nah, karena Lydia pengusaha, penjual kain ungu, dia menjual ke kota-kota lain. Sampai pada akhirnya Lydia sampai di Filipi dan tinggal di Filipi. Dan dalam ayat ke-14 Lydia berjumpa dengan Paulus. Nah sekilas kita akan lihat dari perjalanan Paulus.
Ya, kalau kakak baca dan kakak lihat di peta perjalanan Paulus ke Filipi ini dilakukan antara dalam perjalanan penginjilan yang kedua dan yang ketiga. Ya, jadi Rasul Paulus melakukan perjalanan penginjilan 3 kali. Ada perjalanan pertama, perjalanan kedua, dan perjalanan ketiga. Kedua dan ketiga ini Paulus mampir ke Filipi. Nah, di Filipi itu Paulus berjumpa dengan Lydia. Tapi sebelum berjumpa, perlu adik-adik ketahui bahwa dimanapun Paulus berada, pergi untuk menginjil, memberitakan tentang Kristus. Karena begini adik-adik, tadi kan dibilang Lydia itu beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan. Tetapi Lydia belum ngerti, belum tahu sesungguhnya Yesus yang adalah Tuhan telah hadir ke dalam dunia. Dia mengorbankan dirinya untuk disalib menebus kesalahan manusia. Kemudian dia mati, dia bangkit dan mencurahkan rohnya yang kudus buat setiap kita. Lydia belum pernah dengar adik-adik. Setiap hari Sabat karena orang-orang Yahudi beribadah itu hari Sabat. Ya, hari Sabat. Nah, mereka datang pasti ke tempat ibadah. Nah, dimanapun Paulus berada, setiap hari Sabat pasti Paulus mencari tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi. Tujuannya buat apa? Ada yang tahu nggak? Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Untuk memberitakan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, untuk memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, apa yang terjadi adik-adik ketika firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada perempuan-perempuan di Filipi yang dijumpainya pada saat itu? Kita lihat masih di dalam ayat ke-14. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah, tuh kan ya, beribadah kepada Allah. Tapi Allahnya Allah yang mana? Allah Israel. Yang maksudnya gimana maksudnya Kak? Maksudnya gini, Lydia datang beribadah kepada Allah, firman yang dia dengar hanya berbicara tentang Taurat, perjanjian lama. Dia belum dengar tentang Kristus. Dia belum tahu berita yang terbaru bahwa Sang Mesias sudah lahir, sudah hadir di dunia, dan dia sudah bangkit dan sudah naik ke surga mencurahkan Roh Kudusnya buat kita. Lydia belum dengar adik-adik. Tetapi waktu Rasul Paulus datang, Rasul Paulus memberitakan tentang berita kebenaran, tentang berita keselamatan buat banyak orang. Di sini dikatakan demikian. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini yang mau kita bicarakan adik-adik. Bahwa ketika Lydia belum paham siapa Yesus, karena dia memang belum pernah dengar berita tentang Yesus, tapi melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kakak yakin firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus bukan hanya menceritakan tentang apa yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat penyalipan sampai setelah penyalipan Tuhan Yesus. Tapi kakak yakin Rasul Paulus adalah seorang ahli Taurat. Dia ngerti banyak tentang hukum Taurat. Pasti Rasul Paulus menceritakan tentang hukum Taurat terlebih dahulu. Tapi Rasul Paulus menjelaskan selanjutnya penggenapan hukum Taurat itu ada di dalam Yesus. Dan ini yang membuat Lydia mengerti. Kenapa? Tuhan membukakan hati Lydia. Ini yang perlu kita rindukan dalam kehidupan kita setiap hari adik-adik. Maksudnya apa sih Kak Tuhan membukakan hatinya Lydia? Apakah pada saat Lydia belum dibuka hatinya, Lydia enggak mendengarkan firman Tuhan? Menurut kalian gimana? Waktu Tuhan belum buka hatinya Lydia, Lydia dengar firman Tuhan apa enggak? Hah? Dengar. Tapi belum tentu paham. Belum mengerti sungguh-sungguh apa yang ingin Tuhan sampaikan buat Lydia. Tetapi ketika Tuhan membukakan hati Lydia, Lydia mengerti apa yang diucapkan atau disampaikan oleh Rasul Paulus. Sekalipun saat itu Rasul Paulus menyampaikan baik berita tentang dari hukum Taurat, dari perjanjian lama. Kemudian dijelaskan bahwa Yesus Kristus yang menggenapi itu semua. Lydia mulai mengerti. Oh,
ternyata selama ini aku dengar penggenapannya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga apa? Lydia paham setiap firman Tuhan. Sehingga dikatakan di sini dikatakan bahwa sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Berarti perkataannya yang diperhatikan itu perkataan Paulus cuman depannya doang, atau tengahnya doang, belakangnya doang, atau semua yang dikatakan oleh Paulus, yang diperhatikan oleh Lydia. Semua. Kenapa? Karena Tuhan membuka hati Lydia sehingga Lydia memahami setiap perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Namun perlu kita ingat adik-adik, memang Tuhan berkarya dalam kehidupan adik-adik dan kakak. Dia bisa membuka hati kita, dia bisa membuka pikiran kita sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan. Tapi tidak kalah penting juga adik-adik, bahwa setelah Tuhan membuka hati adik-adik dan kakak, kita harus punya yang namanya kerelaan untuk membuka hati kita untuk Tuhan juga. Sekarang gini adik-adik, kalau Tuhan buka hati kita, tapi kita nggak punya kerelaan, apa yang akan kita lakukan? Misalkan nih, kalian di sini pasti punya kamar pribadi dong, kamar tidur. Ada ya? Kamar tidur adalah walaupun mungkin share sama kakak kita, atau yang punya adik sama adik, tapi paling tidak itu kamar kita, betul ya? Sekarang gini, misalkan satu ketika adik ada di dalam kamar adik-adik, kemudian orang tua kalian buka kamar, pintu kamar, dibuka gitu aja. Adik-adik kalau punya kerelaan, ya ini kakak gambar seperti itu, kalau punya kerelaan hati, waktu pintu itu dibuka sama orang tua kita, apa yang akan kita lakukan? Biarinin aja, betul nggak? Biar aja terbuka. Tapi kalau kita nggak punya kerelaan, papi, mami ngapain sih buka-buka kamar? Males tahu dibuka-buka kamar dede atau kamar cici atau kamar koko gitu. Bangun dari tempat tidur, tutup lagi pintunya, jebret gitu. Orang tua kita masih di luar. Betul nggak? Tapi kalau kita punya kerelaan, waktu Tuhan membuka pintu hati kita, Tuhan buka dan kita biarkan pintu hati kita tetap terbuka buat Tuhan, maka kita akan mengerti firman Tuhan adik-adik. Kita akan tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan buat setiap kita. Ini sangat penting adik-adik. Ya, di satu sisi Tuhan mau membuka hati kita. Tapi di sisi lain kita juga harus mau hati kita dibuka oleh Tuhan. Supaya apa? Hati kita betul-betul terbuka dengan lapang. Supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kita memahaminya dan menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kata istilah memperhatikan di sini bukan hanya sekedar mendengar. Ya, jadi kakak mau kasih tahu adik-adik. Orang yang mendengar sesuatu belum tentu dia memperhatikan apa yang dia dengar. Betul nggak? Contoh, misalkan di sekolah kita lagi belajar matematika. Guru nerangin di papan tulis rumus-rumus matematika yang rumit. Ya, wah pokoknya tambah-tambahan, udah tambah dikurang-kurangin, dibagi, wah macam-macam. Guru waktu ngejelasin gitu dia ngomong apa cuma nulis doang? Ngomong, betul nggak ya? Berbicara, betul kan? Menjelaskan. Nah, waktu kita dengerin penjelasan guru, apa yang kita lakukan? Kalau orang yang cuma sekedar mendengar penjelasan guru, pasti kita sambil dengerin sambil bercanda sama teman kita. Teman kita lagi serius nulis, kita senggol, ya kecoret, ketawa gitu. Tapi masih ngedengerin nggak? Masih ya, masih ngedenger ya. Karena suara gurunya keras misalkan ya, keras banget gitu ya. Tapi coba, waktu misalkan dikasih soal, adik-adik bisa ngerjain nggak? Padahal ngedengerin loh penjelasan gurunya. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak memperhatikan. Tapi orang yang memperhatikan, dia dengar sungguh-sungguh, dia ingat dalam pikirannya, dia taruh dalam hatinya, dan dia mau melakukan firman dengan sungguh-sungguh. Itulah orang yang memperhatikan. Bagaimana kita bisa memperhatikan firman Tuhan? Yang pertama adalah Tuhan yang membuka hati kita masing-masing. Supaya kita bisa mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi yang kedua, yang tidak kalah penting, kita punya kerelaan. Kita mau hati kita dibuka oleh Tuhan. Kita enggak menolak firman Tuhan. Jadi adik-adik, firman Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita.
Ya, karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita sehingga Ia mau membuka hati kita supaya apa? Supaya kita paham kehendak Tuhan. Ya. Orang yang sungguh-sungguh dibuka hatinya dan punya kerelaan untuk dibuka hatinya oleh Tuhan adalah dia tadi sungguh-sungguh memperhatikan seperti yang dilakukan oleh Lydia. Dia sungguh-sungguh, dia nggak main-main dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian dia juga akan melakukan firman Tuhan. Nah, buktinya adik-adik, kalau adik-adik memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saat ini nih, adik-adik dengerin firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh kakak. Kalian mengerti, kalian simpan dalam hati, dan kalian melakukan firman Tuhan. Tapi orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan, waktu firman Tuhan disampaikan, adik-adik mungkin kelihatannya sama kakak merhatiin ke depan. Tapi pikirannya kemana-mana. Wah, ntar habis ini lapar, pengen makan apa ya. Wah, tapi firman Tuhan lagi sampein tuh, denger gitu ya. Terus misalkan kalau misalnya nggak melamun, ngelirik-lirik, temennya lagi ngapain nih, ngelirik. Kita isengin, lemparin kertas tung gitu, supaya temennya kaget misalkan gitu. Ya, tapi kalau kita sungguh-sungguh dibuka hatinya dan kita rela dibuka hati kita oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita ingat firman Tuhan, kita simpan dalam hati kita, terlebih lagi kita melakukan firman Tuhan. Nah, bukti bahwa Lydia itu sungguh-sungguh dibuka hatinya, sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-15. Kisah Para Rasul 16 ayat 15. Kisah Para Rasul 16 ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Iya, yang pertama, bukti bahwa Lydia sungguh-sungguh dijamah hatinya oleh Tuhan, dibuka hatinya dan dia rela untuk dibuka hatinya oleh Tuhan sehingga dia tetap membuka hatinya untuk kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, dikatakan sesudah ia dibaptis. Artinya apa? Melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus, memberitakan berita tentang Kristus. Kemudian juga memberitakan bahwa orang yang menerima Kristus selain percaya kepada Yesus, sebagai bukti bahwa dia percaya kepada Kristus, dia harus memberi diri dibaptis. Dan Lydia bahkan seisi rumahnya dibaptis. Ya, jadi dengan kata lain apa adik-adik? Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan, karena hati kita sudah dibuka oleh Tuhan dan kita tetap membuka hati kita di hadapan Allah untuk Tuhan berbicara dalam hidup kita, maka kita akan punya kerelaan untuk melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Salah satunya adalah perintah bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tapi sebagai bukti kita percaya kepada Yesus, kita memberikan diri kita dibaptis. Mungkin kalian bertanya, "Kak, emang baptis itu apaan sih, Kak?" Ada yang tahu dibaptis itu apa? Apa? Baik, yang angkat tangan. Ya, dibaptis apa? Mati dan hidup kembali. Wah, dalam. Ya, bagus. Ke dalam air ya. Dibaptis itu secara fisik kita dibaptis dalam kolam baptisan, kita ditenggelamkan dalam air. Tapi untuk lebih jelasnya, tunggu tanggal mainnya ada sendiri bahasan tentang baptisan. Kakak nggak bahas itu. Nah, yang selanjutnya adalah bukti Lydia sungguh-sungguh mau mendengar firman Tuhan, membuka hatinya. Yang kedua adalah tadi kalau kita lihat dalam ayat ke-15 dikatakan demikian. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Artinya apa? Di sini Lydia mewujudkan ajaran tentang kasih Kristus. Lydia tahu bahwa Paulus dengan teman-temannya, ya tadi siapa teman-temannya? Ada Lukas, Timotius, Silas. Ya, ada 3 orang temannya, pasti capek, butuh suatu tempat untuk menginap, butuh tempat untuk tinggal.
Lydia mau menyediakan tempat bagi mereka, bahkan menyediakan semua yang dibutuhkan oleh Paulus dan teman-teman. Ada kasih yang diwujudkan dari dia mengerti firman Tuhan karena membuka hatinya melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita melakukan ini semua, ada satu hal yang sangat indah dalam kehidupan kita dalam Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20. Kalau kita mau dibuka hati kita oleh Tuhan dan kita punya kerelaan supaya hati kita tetap dibuka untuk Allah, Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20. Amsal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Disambung Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Amin. Orang yang dibukakan hatinya, kalau kita adik-adik dibukakan hatinya oleh Tuhan sehingga kita mengerti firman Tuhan dan kita mau tetap punya kerelaan, hati kita dibuka oleh Tuhan, berkat yang akan adik-adik terima dalam Amsal 16 ayat 20 tadi dikatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Artinya apa? Segala yang baik akan diberikan Tuhan buat kita. Kenapa? Karena kita memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu mengajarkan sesuatu yang sangat baik buat adik-adik dan kakak. Kalau di luar sana kita sulit untuk menemukan kebaikan. Betul enggak? Tapi dalam firman Tuhan ada kebaikan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 51, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Artinya tidak akan binasa, tidak akan mati. Kenapa? Kalau kita turut firman Tuhan, berarti kita tidak berbuat dosa. Karena definisi dosa adalah kita keluar dari firman Tuhan. Apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak firman Tuhan, itu berdosa. Jadi adik-adik, kalau kita betul-betul memperhatikan firman Tuhan, mau dibuka hati kita dan kita punya kerelaan untuk dibuka hati kita oleh Tuhan, maka kita akan menjadi memperhatikan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Adik-adik dan kakak akan menjadi orang yang berbahagia dan diberkati. Terlebih lagi hidup kita, jiwa kita, roh kita tidak akan binasa, enggak bakalan masuk neraka. Kenapa? Karena kita taat pada firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan sore hari ini. Ya adik-adik, sambil nunggu ada yang mau ditanya enggak firman Tuhan sore hari ini? Jelas? Ya, tadi Lydia dari Tiatira, dia tinggal di Filipi, dia penjual kain ungu. Ya. Kemudian Paulus ada 3 orang temannya, siapa? Iya. Ya, oke. Baik, berarti kalian menyimak, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat pujian. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencana.
Mari kita bangkit bersama-sama adik-adik. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur pada sore hari ini karena kemurahan Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkaulah yang membukakan pintu hati kami untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang senantiasa disampaikan oleh Tuhan melalui kakak-kakak kami yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu, memohon supaya kuasa Roh Kudus-Mu yang terus membukakan hati mereka, supaya mereka tetap terbuka hanya kepada Tuhan. Sehingga Bapa di sorga, pengajaran-pengajaran daripada-Mu ya Bapa, itulah yang senantiasa menolong mereka untuk mereka mengerti siapa Tuhan yang mereka sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, yang menyelamatkan kehidupan kami umat manusia, yang seharusnya kami binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Tapi karena Engkau sangat baik, Engkau membukakan hati kami sehingga kami mengerti apa maksud dan kasih Tuhan, sehingga keselamatan itu dapat kami miliki. Dan hari ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu terus bekerja dalam hati anak-anak-Mu, supaya mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Sehingga Tuhan dengan pengenalan akan Engkau itu membuat mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan hamba percaya berkat-berkat Tuhan akan terus dicurahkan bagi anak-anak-Mu Tuhan, sekalipun mereka masih usia sangat muda. Namun hamba percaya kuasa-Mu sungguh berkuasa untuk membuat mereka menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan aktivitas kami selanjutnya kami percaya Tuhan Allah yang senantiasa menolong, sehingga nanti Tuhan kami juga akan berpisah dari tempat ini. Penyertaan Tuhan akan terus menyertai kami dan pertemukan kami dalam ibadah selanjutnya, sehingga setiap kami juga Tuhan akan kembali sama-sama menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.